Baik, selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Firlian Anugrahguru kembali untuk menanggapi tentang diskusi 4 yang mana itu membahas tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tentang integrasinya dalam pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Bisa kita pahami dulu bahwa TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi ini tidak bisa jauh-jauh lagi dari kita manusia. Yang kita sudah pahami saat ini yaitu industri yang terlaksana pada saat ini itu sudah menggunakan integrasi dengan teknologi. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan adalah bagaimana cara mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran tentu saja untuk saat ini kita sudah mengintegrasikannya dalam pembelajaran seperti yang sudah kita lalui pada fase COVID terdahulu, yang mana teknologi dan secara virtual kita sudah menggunakan pembelajaran secara virtual, yang mana teknologi sangat-sangat diperuntukkan untuk pembelajaran waktu COVID dahulu, sehingga hal ini dapat memicu untuk penggunaannya yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran kita tentang TIK ini? Tentu saja awalnya kita bisa menerapkan tentang memberikan experience atau pengalaman secara langsung kepada siswa tanpa mendatangkan ke kelas, atau siswa dapat merasakannya langsung tanpa kita memiliki bendanya langsung. Contohnya kita bisa dapat memberikan video pembelajaran, atau kita bisa memberikan experience langsung tentang bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Kita bisa menggunakan LCD, proyektor, ataupun dengan Smart TV yang bisa berinteraksi langsung. Nah, yang sudah saya terapkan yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, itu adalah bagaimana anak dapat menggunakan teknologi TIK ini di kelas, seperti saya menggunakan Google Classroom atau saya bisa menggunakan Quizy, dan anak-anak juga bisa menggunakan web-web yang terkait tentang teknologi, seperti bisa menggambar di Canva, atau mungkin anak-anak bisa membuat sesuatu seperti video. Jadi anak-anak bisa menggunakan virtual reality. Nah, tapi mungkin untuk penggunaannya yang saat ini yang saya terapkan memang tidak sejauh itu. Cuma ada beberapa yang sudah dikenalkan dan belum ada lanjutan untuk penggunaannya. Nah, selain itu, dampak yang diberikan terhadap TIK ini tuh sangat signifikan baik, terutama peningkatan keterampilan digital siswa. Siswa menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi secara produktif dan kreatif, seperti membuat presentasi, mengetik laporan, atau mengakses informasi dari internet. Tuh anak-anak sudah bisa terbiasa, karena memang sudah zamannya untuk dapat mengenalkan kepada anak dunia luas tanpa harus berkeliling dunia, yaitu kita bisa menjelajahi internet. Nah, seperti itu. Dan seperti kita tahu, itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Karena apa? Karena siswa sekarang itu lebih cenderung dia lebih suka dengan teknologi karena itu lebih interaktif. Karena teknologi itu memberikan angin segar bagi kita semua, terutama pengajar, untuk dapat memberikan metode-metode yang berinteraksi dengan teknologi, sehingga anak tidak mudah bosan dan juga anak-anak lebih tertarik untuk dapat mempelajari materi dengan integrasi teknologi ini. Nah, pemahaman konsep yang lebih mendalam. Nah, siswa dapat membuat proyek digital bersama-sama, misalnya membuat e-book sederhana, video pendek, atau membuat game-game sederhana. Nah,
Dan tentu saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi TIK ini. Nah, ada juga kesenjangan akses teknologi yang mana kita bisa tahu, terutama di sekolah saya yang cenderung belum terdapat di tengah kota tetapi di pinggiran desa, itu keterbatasan. Ada anak yang sudah memiliki akses teknologi dengan baik, ada yang belum, dan juga internet di sini juga masih belum mumpuni dengan baik untuk menerapkan teknologi-teknologi yang ada. Nah, juga kurangnya waktu untuk desain pembelajaran basis TIK, karena kita bisa tahu membutuhkan waktu yang banyak untuk dapat mempersiapkan hal tersebut. Karena guru butuh belajar, guru perlu mempersiapkan bahan-bahan ajarnya dan juga materi-materi yang akan diberikan, dan kebutuhan akan pedoman dan kurikulum yang mendukung. Belum semua sekolah kurikulum internal yang mengintegrasikan TIK, jadi belum semuanya bisa untuk mengintegrasikannya. Nah, jadi simpulannya adalah guru pendidikan dasar perlu terus belajar untuk berinovasi, untuk memastikan teknologi digunakan bukan sekedar gimmick atau hanya omongan saja, tapi sebagai alat bantu pedagogis yang benar-benar mendukung peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, dukungan dari sekolah, pemerintah, serta kolaborasi dengan komunitas sangat penting agar integrasi TIK berjalan secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita misalnya tidak dapat dukungan dari pemerintah, sekolah, dan lingkungan, mungkin akan lebih susah untuk dapat menerapkan integrasi TIK ini. Tapi saya juga tertarik dengan integrasi TIK ini karena semakin berkembangnya zaman, kita memang harus bisa mengenalkan kepada anak, dan kita sendiri sebagai guru harus bisa memiliki kompetensi yang lebih agar bisa untuk terus belajar dan memahami dan menerapkan bagaimana teknologi ini dapat berlangsung dengan baik. Dan sebagai guru juga tantangannya adalah bagaimana kita dapat mengarahkan anak supaya bisa terarah dengan baik dalam dunia teknologi ini, karena internet dan dunia maya itu sangat luas, dan kita sebagai guru harus bisa terjun ke dalamnya dan juga bisa memfilter hal itu supaya kita bisa memberikan hal manfaat yang baik, bukan memberikan dampak yang buruk kepada anak. Karena sepengalaman saya banyak anak-anak yang terjerumus terhadap internet ini, banyak anak-anak juga yang tidak mengerti arah dan alurnya bagaimana menggunakan internet yang baik, jadi mereka terarah atau terjerumus terhadap sesuatu yang jelek seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian adalah pendapat saya tentang TIK ini terhadap integrasi di sekolah saya. Terima kasih.